Luncurkan aplikasi GoPay, GoTo ungkap sejumlah rencana strategis. Peluncuran aplikasi GoPay pekan lalu ternyata menyimpan sejumlah rencana strategis. Tak sekedar alat transaksi, aplikasi ini bakal menawarkan beberapa layanan lain. Rencana strategis yang dimaksud adalah percepatan laju bisnis pembiayaan. Basis data pengguna ekosistem GoTo saat ini ditambah pengguna baru aplikasi GoPay bisa semakin memperluas kapabilitas perusahaan menjangkau pengguna. Managing Direktur GoPay dan Kepala Divisi Kepatuhan GoTo Finansial Budi Ganda Subrata menyampaikan, total ada sebanyak 67 juta pengguna dalam ekosistem GoTo. Jumlah itu masih terbatas jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih dari 270 juta jiwa. GoPay melalui aplikasi terpisah dari Gojek dan Tokopedia punya misi menyasar wilayah tier 2 dan 3. Karena alasan itu pula, aplikasi diramu dengan ukuran ringan dan tampilan ringkas menyesuaikan karakteristik pengguna di wilayah tersebut. Di saat hampir bersamaan, GoTo juga tengah melakukan konsolidasi strategis pada entitas penyalur pembiayaan. Dua entitas yang dimaksud adalah PT Multifinance Anak Bangsa atau MAB yang merupakan perusahaan pembiayaan dan PT Mapan Global Reksa atau Findaya sebagai penyelenggara fintech P2P lending. Kedua entitas tersebut adalah cucu usaha GoTo melalui kepemilikan tidak langsung via PT Dompet Karya Anak Bangsa atau DKAB. Lewat DKAB itu juga GoTo menggenggam kepemilikan GoPay yang berdiri di atas payung PT Dompet Anak Bangsa. Di media Juni 2023 misalnya, penyedia layanan GoPayLater diumumkan pindah dari Findaya ke MAB. Dalam hal ini, Budi menjelaskan bahwa perpindahan pengelolaan itu adalah upaya memenuhi aspek kepatuhan atau comply kepada pihak regulator. Tapi GoTo Finansial juga mengakui adanya implementasi rencana bisnis atas aksi tersebut. Kalau kita lihat, layanan PayLater itu banyak masuk ke ranah multifinance. Jadi memang kita sesuaikan juga dengan kepatuhan tersebut. Jadi ada strategi bisnis, tapi juga tentu ada aspek kepatuhan, beber Budi. Dia menerangkan layanan GoPayLater oleh MAB ini akan masuk menjadi salah satu fitur di aplikasi GoPay dan disusul layanan pembiayaan lain di masa mendatang. Jika ditilik lebih lanjut, perpindahan pengelolaan GoPayLater dari MAB sebagai entitas perusahaan pembiayaan bukan tanpa alasan. Pertama, perusahaan pembiayaan atau multifinance akan mendapat akses langsung ke sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, sehingga seleksi resiko pun akan lebih terukur. Findaya yang merupakan perusahaan fintech P2P lending belum memiliki kapabilitas ini. Berdasarkan penuturan sumber investor Daily, fintech P2P lending memang sudah diperbolehkan mengakses SLIK sesuai regulasi yang berlaku, namun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK belum membuka akses itu. Faktor teknis antara regulator dan penyelenggara jadi persoalan. Selain itu, Findaya kini berpotensi lebih selektif dalam penyaluran mengingat kualitas pinjaman yang terlanjur ringsek. Mengacu laman Findaya, tingkat keberhasilan bayar 90 hari atau TKB 90 tercatat di level 89,47%. Dengan kata lain, pinjaman macet Findaya tembus 10,53%. Berpindahnya layanan GoPayLater ke MAB bisa mendukung penyelesaian persoalan ini. Padahal Findaya sendiri punya basis pengguna yang lumayan besar. Jumlah peminjam atau borrowers aktif sampai dengan Juni 2023 tercatat lebih dari 997.000. Outstanding pinjaman sudah mencapai 420,56 miliar dengan akumulasi pinjaman sepanjang tahun berjalan mencapai 2,76 triliun yang disokong hanya 4 pemberian pinjaman atau lenders. Selain sempat menggarap GoPayLater, Findaya punya produk lain yaitu GoPay Pinjam dan GoModal. Alasan kedua, ada celah pendanaan yang lebih murah sehingga margin lebih baik jika penyedia layanan GoPayLater berpindah ke MAB. Hal ini juga menjadi alasan beberapa fintech P2P lending menggulirkan rencana akuisisi multifinance beberapa waktu belakangan. Momentum. Setelah diakuisisi pihak GoTo, MAB yang dulunya bernama Rama Multifinance memang belum begitu gencar menyalurkan pembiayaan. Berdasarkan laporan keuangan MAB 2022, piutang pembiayaan baru mencapai 64,61 miliar berasal dari pembiayaan modal kerja dan investasi. Hal ini tidak terlepas dari kapasitas MAB yang masih terbatas.
Rencana suntik modal senilai 678,72 miliar kepada MAB oleh GoTo belum juga terrealisasi, tercermin laporan GoTo ke Bursa Efek Indonesia atau BEI atas realisasi hasil penawaran umum per 13 Juli 2023. Namun pernyataan Budi mengindikasikan sebaliknya, bahwa MAB lewat layanan GoPayLater akan segera aktif dan masif. Sejalan dengan MAB, kata dia, Findaya secara khusus sudah mendesain produk pembiayaan terbaru sesuai rencana strategis yang disampaikan oleh OJK. Strategi demikian yang diyakini dapat mengerek penyaluran pembiayaan kedua entitas. Di sisi lain, analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan melalui paper berjudul Tech Sector Update, What's Going On with Indonesian Fintech Industry mengungkap bahwa persaingan di sektor teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech saat ini semakin ketat. Tidak hanya dari perusahaan-perusahaan fintech lain, perusahaan teknologi besar dan bank-bank tradisional mulai masuk di sektor ini. Sementara bank-bank tradisional dengan dukungan finansial yang kuat, biaya modal yang lebih rendah dan keberadaan offline juga memiliki tantangan yang kompetitif. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, fintech harus memperkuat proposisi nilai mereka yang unik dengan menekankan kemitraan dalam ekosistem yang lebih luas untuk meningkatkan distribusi dan meningkatkan daya tahan. Rizkia menambahkan, pertumbuhan penetrasi menjadi semakin penting karena persaingan di pasar semakin ketat. Masih ada peluang penting untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi konsumen terhadap pelayanan TechFin, termasuk pinjaman, manajemen kekayaan, deposito, dan asuransi. Meski para pemain fintech saat ini menikmati keuntungan untuk meningkatkan pertumbuhan penetrasi mereka dengan cepat, seperti menawarkan insentif seperti promosi dan diskon, ketergantungan yang berlebihan terhadap insentif dapat membahayakan kelangsungan jangka panjang industri ini. Lebih dari sekedar insentif, fintech meski menekankan langkah-langkah keamanan, meningkatkan kenyamanan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Mengacu laporan keuangan GoTo, pendapatan dari segmen operasi teknologi keuangan grup tercatat masih dalam posisi negatif, meski bergerak membaik. Pada kuartal 1 2023, pendapatan bersih di segmen tersebut mencapai 384,06 miliar, tetapi rugi usaha dibukukan sebesar 696,00 miliar.